Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari yang indah, pagi yang luar biasa, jikalau hari ini kita boleh memasuki awal bulan November di tahun 2020 ini. Tanpa terasa 10 bulan telah berlalu di tahun 2020. Kita boleh melihat dan merasakan penyertaan Tuhan. Sungguh sempurna bagi setiap kita, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-24 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepadanya. Kita percaya kita semua berharap kepada Tuhan. Mari pada pagi hari ini, anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan, kita datang mempersembahkan pujian syukur kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi yang indah, pagi yang luar biasa yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami anak-anak-Mu datang Tuhan pagi hari ini. Kami mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Bila Engkau hadir menjamah setiap kehidupan kami. Bila pada pagi hari ini kami dikenyangkan dengan semua yang baik yang datang daripada Tuhan Yesus. Kami yang sakit kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang letih, yang lesu, yang putus pengharapan. Bila kami menerima kelegaan, menerima pengharapan yang baru yang datang daripada Tuhan. Layaklah Engkau terus dipuji, layaklah Engkau terus disembah, layaklah Engkau terus dimasyurkan sepanjang umur hidup kami. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kuasa
menyenangkan hatimu. Kami mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, kami renungkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu siang dan malam, kami pegang perintah-Mu dan kami lakukan di dalam hidup kami.
Nah, saudara sekalian, kita ketemu lagi pada bulan November tanggal 1, dan begitu dengan cepat sudah bulan November. Entar lagi kan kita akan masuk kepada bulan Desember, dan harapan kami adalah supaya dalam corona pandemi ini bulan Natal sudah semakin berkurang, dan demikian juga saudara dalam hidup dalam keberkatan Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar dengan judul restorasi karakter yang destruktif. Restorasi artinya memperbaiki sifat yang merusak, destruction. Jadi itu dalam bahasa Inggris itu dikatakan destruction, restoration, your destruction character. Jadi saudara, kita akan belajar untuk kita merestorasi sifat kita yang merusak atau yang menghancurkan orang lain. Nah, kenapa? Karena kita latihan di bumi supaya kita untuk masuk ke dalam surga dan pada langit yang baru dan bumi yang baru. Baik, sebelumnya kita akan doa. Tuhan, kami memang sudah rusak, tetapi kami mohon campur tangan Tuhan untuk kami, dan kami bersedia untuk diperbaiki, dan kami mau memperbaiki sifat-sifat kami yang selama ini negatif atau yang merusak atau yang menghancurkan orang lain. Sifat kami yang jelek ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah dalam pelajaran ini kami buka hati kami menyimak untuk kami mengerti, untuk kami memperbaiki sifat kami yang jelek dan yang tidak membangun. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita akan melanjutkan. Saudara, saya kembali kepadanya dulu pada Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Adam dan Hawa diciptakan menurut rupa dan gambarnya. N-nya besar. Jadi Tuhan telah membuat Adam, pikirannya, perasaannya, sifatnya, perangainya, karakternya seperti Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan buat ini tadi. Tetapi sayang sekali saudara, kita sudah tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan mempunyai kehendak bebas. Kehendak bebas, free will, tinggal kita mau ngambil yang mana. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu seperti robot, ya kan, lalu robotnya menyembah Tuhan. Enggak, Tuhan menyerahkan pada manusia, kamu mau sembah aku, sembahlah dengan hati kamu yang sejati, dengan hati kamu yang sebenarnya. Nah, sayang sekali saudara, dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 3, ternyata Adam dan Hawa itu sudah berdosa, sehingga apa dikatakan dalam ayat yang 1 dan 3 ini? Menurut rupa dan gambarnya, N-nya kecil. Jadi akhirnya Adam dan Hawa mempunyai keturunan, mempunyai anak, tapi sayang sekali anak Adam dan Hawa seperti gambarnya Adam dan Hawa yang sudah rusak. Saudara masih ingat anaknya itu saudara Kain, ya kan, dia membunuh Habel. Jadi pada generasi kedua sudah terjadi pembunuhan, sudah terjadi roh pemberontakan. Kain memberontak ibadah menurut kehendaknya sendiri. Nah saudara, akibatnya lagi adalah kita mewarisi sifat atau karakter yang rusak, yang bertentangan dengan sifat atau karakternya Tuhan. Jadi akhirnya anak cucu Adam mempunyai sifat yang bertentangan dengan Tuhan. Nah saudara, apakah Tuhan diam begini? Tidak. Tuhan mengadakan restorasi atau perbaikan kepada kita semua melalui bangsa Israel dan melalui nabi-nabinya Israel, dan yang terakhir adalah 2000 tahun yang lalu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman telah menjadi manusia, namanya Yesus. Nah saudara, engkau bisa lihat gambar ini. Gambar ini sangat bagus kalau kita lihat ada anak buahnya atau yang lain.
dia mau menjatuhkan pimpinannya. Saudara bisa lihat yang kedua-duanya pakai dasi, pakai jas, berarti sama-sama jadi pemimpin ini tadi. Nah, saudara, gambar ini akan saya jelaskan. Saya akan jelaskan bagaimana. Nah, saudara, itulah yang dikatakan karakter destruktif. Karakter yang rusak, karakter yang menghancurkan. Atau sebutan lain, cacat karakter. Nah, saudara, pada hari ini manusia tambah lama tambah cacat karakter tadi. Bukan tambah baik, tambah cacat. Atau karakter negatif. Atau lagi lemah, karakternya lemah. Atau yang bertentangan, atau karakter atau sifat yang bertentangan tidak sesuai dengan doktrin Alkitab. Nah, inilah yang dikatakan itu karakter destruktif. Ya kan, tadi kita lihat lebih dalam, karakter tersebut, saudara, seringkali menyerang para pemimpin secara destruktif. Jadi saudara, karakter kita ini sudah rusak dan engkau tidak suka dengan pemimpinmu, dan engkau menyerang pimpinanmu. Engkau serang dengan perkataan, dengan yang lain, ya kan, secara untuk menghancurkan pimpinanmu. Nah, kita lihat di sini, karakter tersebut berpotensi untuk menggagalkan para pemimpin dalam melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya. Jadi dia berusaha supaya menggagalkan kepemimpinan para pemimpin yang ada di atas tadi. Sehingga tanggung jawabnya itu lalai dan saudara mau membunuh. Jadi saudara, inilah karakter manusia pada hari ini, saudara itu. Pada hari ini adalah karakter destruktif atau karakter menghancurkan. Nah, karena itu, saya kembali pada firman Tuhan, karena itu biarlah kita meyakinkan diri kita masing-masing seperti ini. Setiap anggota tubuh saya sudah mati terhadap macam-macam keinginan daging. Jadi saudara, Paulus menulis bahwa keinginan daging saudara, keinginan daging saya, atau sifat saya, sifat saudara itu mesti mati. Jadi karakter yang lama itu mesti pelan-pelan itu mati. Jadi tidak negatif dan tidak menghancurkan orang lain. Kalau engkau menghancurkan orang lain, engkau sendiri juga terhancur. Jadi sama-sama hancur ini. Nah, seperti keinginan untuk berzina. Saudara, ini mestinya hilang. Kalau saudara di dalam Yesus, dosa-dosa seks yang lain, hawa nafsu, keinginan untuk berbuat kejahatan yang lain, dan keinginan untuk mempunyai banyak uang. Keinginan untuk mempunyai banyak uang adalah sama seperti menyembah patung berhala, karena kamu sudah menjadi hamba uang. Saudara, inilah orang Kristen, sebetulnya dia menyembah berhala, ya kan? Berhalanya adalah dia menjadi hamba uang, hamba dosa. Jadi bosnya itu dosa. Nah, saudara, kita masuk lagi ayat berikut. Hal-hal jahat itu membuat Allah marah, maka dia akan segera membinasakan semua orang di dunia ini yang tidak mau taat kepadanya. Dan kita tidak boleh lupa bahwa dulu kita pun hidup seperti mereka. Kolose 3 nih ayat 6 dan 7. Jadi saudara, kita dulu seperti itu. Bisa katakan amin? Tetapi kita sudah mesti berubah. Anak Tuhan sudah berubah. Nah, lalu apa dikatakan ayat berikut? Tetapi sekarang, hari ini, dan seterusnya, marilah kita masing-masing membuang semua sifat yang lama. Bisa katakan amin? Jadi saudara, engkau yang sudah dalam Tuhan, Yesus, kita mesti bisa membuang sifat yang lama yang ada dalam diri kita masing-masing. Ini bisa kalau saudara mau merespon, kemudian kita mau berubah di hadapan Tuhan terus menerus, sehingga kita berhasil dari awal sampai kita masuk ke rumah Bapa. Seperti yang
saya pernah katakan pada saudara atau pada minggu depan ini, ya kan. Nah, saudara, ayat yang berikut seperti marah, benci, marah itu maksudnya itu dendam dan menjelekkan orang lain. Nah, inilah saudara sifat kita yang lama, suka menjelekkan orang lain serta ucapan yang kotor. Dan kita sebagai saudara-saudari seiman tidak boleh saling menipu, membohongi, karena kita sudah, ya kan, saudara sudah membuang sifat lama, sifat hidup yang lama seperti itu, seperti seorang yang membuang pakaiannya yang rusak. Jadi saudara bukan pakaian yang kotor, tetapi pakaiannya rusak kita buang. Nah, maka itu Paulus mengatakan dalam Kolose juga, kita adalah manusia baru, yang lama itu sudah berlalu dan yang baru ini apa, saudara? Nah, inilah yang kita mau merestorasi sifat kita yang lama. Nah, saudara, kenapa agak sulit merestorasi? Karena apa? Dari hati ditimbulkan hatinya yang adalah jahat. Kapan? Sejak kecil. Jadi saudara, sejak kecil, sejak dalam bayi, dia sudah jahat hatinya tadi itu. Hanya dia belum bisa berbuat jahat karena dia masih kecil, apalagi dia masih bayi. Tetapi setelah engkau sudah besar, sudah remaja, ya kan, sudah pemudi atau pemuda, saudara, mulai hati kita nih yang jahat itu menghasilkan. Jadi sepertinya pabrik dalam hidup kita ini ada pabrik dosa. Pabrik dosa tadi masih baik, belum berfungsi, tetapi setelah semakin besar, saudara, orang tuamu tidak mengajari jangan bohong, tetapi kita bohong. Orang tuamu mengatakan kamu jangan suka maling ya, tetapi kita maling. Nah, saudara, itu dikatakan dalam Keluaran 8 ayat 21. Lalu kita lihat lagi dalam Ibrani 3:13, mengeraskan hatinya karena tertipu oleh dosa-dosanya sendiri. Jadi manusia itu ada yang tertipu oleh dosa, lalu dia mengeraskan hatinya tadi. Peduli amat, yang penting aku berhasil. Nah, saudara. Nah, kita masuk. Saudara, sehingga ada pandangan dalam dunia ini, saya pernah baca itu, dia katakan ada 6 cacat karakter ini, jangan dijadikan pemimpin 6 ini. Jadi saudara, tetapi dalam kenyataannya, bahkan di dalam gereja, ini saya bisa dalam gereja ini, ke-6 karakter yang cacat itu, mereka jadi pemimpin, ada itu. Nah, jadi pada waktu diangkat menjadi pemimpin, karakternya yang cacat itu belum nongol. Begitu diangkat menjadi pemimpin, begitu dia ada posisi, saudara, cacat karakter tadi, yang karakter yang destruktif itu nongol. Tadinya dia belum nongol. Jadi saudara, untuk mengetahui seseorang itu, angkat dia menjadi satu posisi. Begitu diangkat, saudara, nah ini akan nongol. Yang pertama, saudara, jangan mengangkat orang yang iri hati, jangan. Karena dia iri, dia maunya dia sendiri yang hebat, dia maunya dia sendiri yang paling hebat. Nah, saudara, ini cacat. Ini bukan cacat, tapi karakter negatif, karakter yang menghancurkan orang lain. Jadi saudara, ada orang lain yang mau naik, itu dia hancurkan itu. Jadi saudara, apakah Tuhan diam begitu? Diam, Tuhannya itu mati dan bodoh? Enggak, Tuhan kita tidak diam. Engkau pasti kena. Nah, yang kedua, saudara, orang yang narsis. Narsis itu minta perhatian, entah-entah minta perhatian. Ya kan, bagaimana, bagus enggak gini kan, minta perhatian ini. Saudara, ini jadi pemimpin atau jadi anak Tuhan yang model ini, narsis itu tidak bisa dijadikan pemimpin. Atau pesimis, ya semuanya enggak bisa, semuanya itu tidak berhasil. Dia lihat masa depan itu selalu gagal. Yang dia alami juga gagal, hari ini gagal, dan ke depan juga dia gagal. Untuk mengadakan perubahan, saudara, dia tidak suka. Ya kan, dia enggak ada suka. Model nanti begitulah, enggak ada perubahan. Ya kan, enggak ada perubahan, dia bilang itu. Diubah itu masih begitulah. Nah, ini orang pesimis ini. Nah, saudara,
Orang pesimis itu tidak bakal maju. Yang perlu kita butuhkan pada hari ini adalah orang yang optimis, yang masa depannya bisa berubah dan dia tahu bahwa perubahan itu datangnya dari Tuhan. Yang keempat, tukang gosip. Ini bukan YouTuber, bukan gossipers. Nah saudara, tukang gosip, saya jawab ini, sebetulnya dia adalah mulutnya setan. Mulutnya setan, tukang gosip. Setan ngomong apa, dia ngomong itu. Padahal dalam Alkitab mengatakan kalau engkau mau bicara, engkau mau ngomong, seperti engkau menyampaikan firman Tuhan. Engkau bicara, sampaikan firman Tuhan. Bukan ngomong gosip, bukan ngomong pesimis, bukan minta perhatian, bukan ngomong iri hati saudara. Dan ngadu domba lagi, ini bukan. Nah saudara, yang kelima adalah miopi intelektual. Maksudnya gini, pandangannya dangkal. Tidak bisa lihat ke depan. Yuk kita mengadakan perubahan begini. Oh tidak bisa lah, ya kan? Tetap gagal ya. Apalagi yang dulu gagal melulu saudara. Nah ini namanya pandangan yang gagal dan dia tidak bisa melihat jauh. Orang seperti ini saudara tidak bakalan maju dan tidak bakalan terjadi terobosan dalam gereja. Itu sebabnya kita perlu mengadakan terobosan dalam gereja. Nah puji Tuhan dengan adanya pandemi ini saudara, dengan adanya krisis ekonomi, engkau akan lihat di sini. Ini akan tampil kelihatan, akan semakin nongol. Lalu saudara yang keenam, hidup tanpa visi. Yang penting aku hidup ya sudahlah, ya kan. Aku makan, ya kan ke depan. Ya dia tidak mau tahu. Saudara, ini yang enam ini saudara, yang keenam ini itu jangan dijadikan pemimpin. Iri hati, suka minta perhatian, pesimis, gosip, ya, corongnya iblis itu, ya kan. Kemudian miopi intelektual, hidup tanpa visi. Nah kita lanjut, saudara, engkau lihat pohon ini kan gambar pohon ini kan, pohon itu ada buah kan. Nah pohon ini sebetulnya tidak bisa berbuah kalau nggak ada batang. Engkau bisa lihat ada batang ya kan. Nah ini ada batang tadi, dan batang ini bukan ada sendiri, tetapi batang itu datangnya dari tanah, dari akar. Akarnya dari mana ini? Dari benih. Jadi saudara ada benih. Jadi ada benih, lalu ada batang, ada buah. Nah saudara, manusia, karaktermu, karakter saya itu datangnya dari benih. Benih mana itu? Benih genetik. Nah itu dikatakan itu adalah temperamen. Temperamen manusia itu ada 4. Nah itu sudah dibentuk dari genetik. Jadi saudara, jumlah genetik itu adalah 100.000. Banyak sekali. Dan itu yang membentuk kromosom. Dari ibu 23 kromosom, 23 kromosom dari papa. Jadi saudara, kita ini yang normal adalah mempunyai 46 kromosom. Nah, tetapi kalau ada yang lagi 23 kromosom ibu, lalu dari papanya 22,9, nah saudara kurang 1 on ini. Nah saudara, yang model ini saudara dari genetik dia sudah ada kelainan. Nah, ada lagi yang kelainan sampai kepada Down syndrome. Nah, saudara, temperamen kita dibentuk oleh genetik. Nah, genetik itu kan ada 4, tetapi saudara 100.000 tadi itu, ini 2 ke sini, 2 ke sini. Jadi begitu banyak genetik kita yang berbeda-beda, kromosom kita beda-beda, DNA kita beda-beda. Tidak ada di bumi ini DNA yang sama, tidak ada dan tidak pernah. Jadi saudara, temperamenmu ditentukan oleh genetik dan pengalaman masa lalu. Dan di dalam keluargamu siapa jadi model? Ya kan, model yang baik atau model yang jahat. Nah, ada yang punya model yang bagus, ya kan, tetapi ada juga model yang tidak baik. Nah, saudara, dari akar ini maka timbullah batang. Nah, itulah yang namanya karakter. Nah, saudara, karakter kita ini tadi saya katakan tadi itu karakter yang destruktif, yang rusak. Karakter negatif itu ditentukan oleh genetikmu di bawah. Karakter yang betul adalah, yang benar adalah integritas. Itu karakter tadi. Karaktermu, sifatmu adalah punya integritas. Ngomongnya jujur,
A ngomong A, hatinya A, mulutnya ngomong A, hatinya iya, mulutnya ngomong iya. Selebihnya itu dari iblis. Jadi saudara, kalau engkau suka bohong, saya jawab, itu karaktermu jelek, datangnya dari sisi iblis. Nah saudara, selama ini kita jadi pemimpin atau anak Tuhan, tanggung jawab. Ya kan? Nah saudara, pada hari ini nih, yang tanggung jawab itu agak kurang, termasuk integritas, kasih sayang, percaya diri, disiplin, sabar, pengendalian diri dan sebagainya. Nah saudara, itu adalah karakter itu. Jadi karakter ini, saya ulang lagi, itu karakter itu terbentuk dari akar. Akar tadi itu dari genetik. Saya mau cerita sedikit tentang Yesus. Yesus saudara dites kebetulan oleh seorang arkeolog yang sangat terkenal, Ron White. Dia menemukan ada darah di tempat gafirkan Allah. Di atas itu salib Yesus yang disalibkan. Lalu dia tes darah itu. Nah darah itu dia tes ke lab di Tel Aviv. Lalu saudara, beberapa hari kemudian dari lab itu mereka mengatakan pada Ron White, ini sebetulnya darah siapa? Ya kan? Kenapa? Karena darah ini terbentuk 23 kromosom dari mama dan 1 kromosom dari papa. Jadi dia bilang ini manusia ini pasti manusia monster. Ada mata tidak melihat, ada kuping tidak berfungsi, ya kan, ada tangan, ada kaki, semuanya tidak berfungsi. Karena manusia mesti mempunyai 23 kromosom ibu, 23 kromosom ayah, papa. Tetapi ini papanya cuma 1. Nah, jadi dia bilang manusia yang model ini sudah pasti tidak bisa hidup karena ini monster jadi itu. Jadi ada manusia yang tergeletak, ada semua jantung, hati semua ada, tetapi tidak berfungsi. Lalu pendeta Ron White ini, arkeolog ini yang sangat terkenal, dia ngomong, ini darahnya Tuhan kamu, Yesus. Jadi saudara, Yesus mempunyai 1 kromosom ayah. Memang ayahnya itu dari Roh Kudus. Jadi bukan dari Yusuf. Jadi itulah benar bahwa dia tidak mempunyai kromosomnya Yusuf. Jadi Tuhan itu hanya memakai rahim Maria, hanya numpang rahim. Jadi keluarlah Yesus. Jadi Yesus itu bukan anak haram janda, bukan, ya kan? Memang Tuhan memakai rahimnya Maria. Sama juga dengan Adam yang pertama kali. Adam itu bukan tiba-tiba ada, tetapi dia dari tanah lalu dihembuskan oleh Tuhan Roh Kudus. Ini juga sama, Tuhan mengembuskan Roh Kudus pada rahim Maria. Jadi saudara, itulah Yesus yang betul-betul 100% Tuhan dan dia 100% manusia. Nah saudara, saya kembali di sini. Nah lalu pohon itu mempunyai buah. Nah buah itu adalah kepribadianmu, penampilanmu. Jadi saudara, kita jangan terkecoh dengan penampilan, jangan terkecoh dengan kepribadian. Karena penampilanmu dan saya bisa mengecewakan saudara, bisa mengecohkan, bisa menipu. Nah jadi saudara, waktu engkau mau nikah, ya kan, suami dan istri, engkau perlu betul-betul mengenal karakternya. Engkau mesti mengenal temperamen. Nah ini yang akan menentukan saudara. Itulah perlu bimbingan pranikah. Saudara, kita masuk di sini lagi ya. Nah lalu kita akan bertanya, faktor pembentuk karakter itu dari mana? Jadi tentunya tadi saya sudah katakan dari genetika, yaitu DNA kita memang tidak salah dan itu betul. Nah ini kita lihat pendapat daripada White. Nah lalu saudara, yang pertama itu dari genetika. Jadi DNA saudara. Saya pun mempunyai karakter, itu terbentuk dari karakternya, DNA-nya dari orang tua saya. Baik itu papa, mama, dan papa mama saya ditentukan oleh kakek nenek lagi. Nah jadi saudara itu terus dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa karakternya sudah rusak. Ya kan, kita juga sudah rusak. Bahkan kita merusak yang lain. Sudah rusak, merusak lagi yang lain. Kita menjadi tukang gosip kan, ngomong bohong.
saya katakan kalau engkau cerita bohong, sebetulnya engkau adalah juru bicaranya setan. Tadi saya sudah ulangi lagi. Jadi saudara, mulutmu adalah juru bicara Tuhan. Bisa katakan amin. Mulut kita ini adalah juru bicaranya Tuhan, bukan juru bicara setan. Ya, jadi saudara, kalau engkau masih suka gosip, ngomong bohong, cerita bohong, engkau perlu bertobat. Engkau perlu bertobat karena itu karaktermu yang merusak orang lain. Engkau sendiri rusak, engkau sendiri tidak selamat, merusak lagi yang lain. Nah yang penting aku puas, yang penting tadi kan, nah, saudara hati-hati. Nah kemudian kedua, pembentukan karaktermu pengalaman waktu masa anak-anak. Nah bagaimana engkau waktu anak-anak dulu? Ya kan, apakah engkau dilecehkan orang, atau engkau ada tersinggung, atau engkau diejek di depan umum. Ini yang sudah jelas, kita masa anak-anak itu sudah jelas mendapatkan pengalaman positif dan pengalaman negatif. Nah inilah yang membentuk karaktermu ke depan. Jadi pengalaman waktu masih anak-anak. Nah kemudian keteladanan orang tuamu. Itu juga menjadi contoh. Saudara ada orang tuanya itu tukang bentak, marah tuh. Nah saudara anaknya ikut yang sudah jelas. Cucunya juga ikut, ya kan. Kalau kakeknya tukang berontak, anak juga berontak, cucunya tukang berontak, tukang melawan. Yang penting aku lawan nih saudara. Karena dia contoh dari orang tuanya. Nah itulah karakter tadi sudah terbentuk saudara ini. Nah lalu apa lagi nih? Pengaruh temanmu pengaruh. Saya waktu sekolah dulu, teman saya itu tukang nyontek saudara itu. Kiri kanan nyontek semua. Jadi saya itu pengen nyontek juga ini. Ya, tetapi hati nurani saya tidak mengizinkan. Jadi saudara pada waktu itu saya belum anak Tuhan, tetapi kami dari orang tua sudah diajari untuk jujur, untuk benar, dan saudara hati nurani saya masih hidup. Jadi hati nurani saya masih berfungsi. Hati nurani yang berfungsi tadi, yang masih hidup, itu adalah untuk Roh Kudus dan firman Tuhan. Kenapa sulit menerima firman Tuhan? Karena hati nuraninya tidak hidup. Walaupun dia orang Kristen, tetapi kalau hati nuranimu tidak hidup, nah saudara, engkau sudah mati. Hati-hati ini nih. Lingkungan engkau dalam fisik dan sosial. Apakah engkau pernah dilecehkan, ya kan, di depan umum dan yang lain-lain. Saya tidak cerita terlalu panjang, nanti saya kejauhan. Kemudian media komunikasi. Nah, saudara pada hari ini nih, karaktermu dibentuk oleh HP hari ini nih. Ya kan, terutama anak-anak. Anak-anak tuh karakternya sudah dibentuk dari HP. Nah, ini HP tadi. Jadi saudara dengan HP dia bebas lihat ini, lihat itu. Akibatnya tadi saudara, anak-anak pada hari ini nih tidak suka bergaul. Hanya bergaul di dalam kamar dia, dalam HP atau laptop dia. Dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Mudah tersinggung dan dia tidak mudah ngobrol. Enggak. Ya kan, karena ngobrol dia hanya dalam HP. Ya kan, dalam HP dia tulis dalam IG-nya, dalam Facebook-nya tadi. Dia keluarkan undang-undangnya itu di dalam Facebook. Jadi saudara bisa lihat, oh dia ini lagi galau atau lagi negatif atau lagi positif, lihat dari HP. Ya kan, lihat dari apa yang dia tulis. Nah saudara, itu kan menunjukkan suatu karakter kebodohan menurut saya. Pengaruh lagi di sekolah, di gereja, di tempat kerja. Nah itu juga mempengaruhi saudara. Ya kan, tadinya diajarinya benar, lalu engkau di sekolah, ya kan, apalagi saya pernah dengar ada sekolahnya tertentu, saya sudah sebutkan, itu di mana mayoritas wanita di situ sudah tidak perawan lagi, tidak perawan. Ya kan, nah saudara, itu pengaruh dari sekolah. Nah lalu apa yang diajarkan dalam gereja? Lalu tempat kerjamu bagaimana? Apakah di tempat kerjamu juga seks bebas? Ya kan, nah saudara, ini akan membentuk karaktermu terus ke depan. Dan ini ada pengaruhnya ke tempat-tempat yang lain. Situasi dan peranan khusus. Jadi saudara, 8 faktor inilah yang membentuk karaktermu. Jadi saudara, engkau bisa lihat, engkau sebetulnya dipengaruhi oleh siapa di sini? Ya kan, apa oleh? Yang jelas, yang pertama adalah oleh genetik, itu sudah jelas, oleh DNA. Ya kan, kita lihat dari nenekmu, kakekmu, orang tuamu dan pada engkau. Dan terus sampai ke atas juga boleh dan ke bawah. Lalu kalau
engkau punya sifat suka berontak, suka melawan, anakmu akan menjadi melawan, cucumu akan melawan. Ini sudah jelas. Firman Tuhan dia akan lawan, pemimpin pun dia akan lawan, menjatuhkan pemimpin itu. Saat dia jatuh, aku puas. Lalu dengan gosip, dengan berita-berita yang tidak baik, ngomong bohong itu, ya kan? Memang disuruh pakai, dia ngomong tidak boleh pakai, ya kan tadi. Nah, jadi saudara, inilah yang sedang terjadi. Nah, orang-orang yang sukses, besar, namun tidak ditompang karakter melalui tekanan, pasti akan mengalami bencana. Begini, ada orang itu yang sukses dalam kedudukannya, lalu engkau mengalami tekanan. Pada hari ini saudara, tekanan pandemi, ya kan? Padahal engkau ada sukses, engkau punya kedudukan. Apa yang terjadi? Engkau akan mengalami suatu masa bencana. Kalau engkau tidak ditompang karaktermu. Jadi saudara, dalam keadaan seperti ini, resesi ekonomi, saudara, kalau karaktermu, kalau engkau tidak ditompang oleh karaktermu, keadaan resesi ini membuat engkau jatuh, membuat engkau menjadi, tidak tahu lagi, saya tidak tahu jadi apa ini kan. Nah, atau engkau sukses. Kita semua perlu sekali direstorasi. Bisa katakan amin. Jadi kita perlu semua. Saya perlu direstorasi, perlu diperbaiki, saudara juga perlu. Bisa katakan amin. Ya kan, saudara tidak usah tunjuk yang lain, tetapi diri kita masing-masing. Nah, bagi yang tidak percaya pada Yesus, bagi yang tidak percaya ini, karakter adalah nasib yang tidak bisa diubah. Nah, itulah nasib aku, dia bilang. Nenek aku model gini berontak, ya kan? Sebelumnya juga di atas itu orang tua aku berontak, ya kan? Semua saudara saya berontak, saya pun pasti berontak, ya kan? Lawan ini nih. Dan karakter itu tidak bisa diubah. Mungkin engkau orang Kristen, mungkin, tetapi engkau tidak percaya pada Yesus. Jadi engkau katakan itu sudah nasib, ya kan, sudah nasib aku seperti ini. Tapi saudara lihat yang kedua, bagi saudara yang percaya pada Yesus, bagi saudara yang percaya pada Yesus, dengan mempercayakan Roh Kudus, maka dengan iman dapat memperbaiki cacat karaktermu maupun karakter negatif maupun karakter destruktif. Jadi saudara, di dalam Yesus engkau bisa diubah. Bisa katakan amin. Ya kan, kita bukan nasib. Engkau bisa diubah kalau engkau mau diubah. Saudara lihat gambar ini kan. Nah, gambar ini mestinya kita setiap hari mencerminkan Yesus. Mestinya begitu seharusnya tadi. Saudara mau diubah, amin. Kalau engkau mau diubah, ya lihat baik-baik di sini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapapun di dalam Kristus, bukan di dalam gereja, bukan di dalam pelayanan gereja, bukan di dalam agama Kristen, bukan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, maksudnya tadi, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bisa katakan amin. Jadi saudara, kita sudah diubah kalau engkau di dalam Yesus. Saya ulang lagi, di dalam Yesus. Bukan di dalam pelayanan gereja, bukan di dalam gedung gereja, bukan di dalam agama Kristen. Agama Kristen tidak bisa mengubah. Engkau cari apapun tidak bisa mengubah engkau. Tetapi kalau engkau di dalam Yesus, dan Yesus dalam hidupmu, semakin lama semakin besar, dan engkau akan berubah. Nah, dan kita semua, saudara perhatikan di sini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah rohnya besar, maka itu diubah menjadi serupa dengan gambarnya, serupa dan gambarnya Tuhan. Seperti dalam kitab Kejadian pasal 1, dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Jadi saudara gini, kita sebetulnya dikembalikan rupa dan gambar seperti Tuhan pada zaman Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 1. Tetapi engkau dan saya harus di dalam Yesus. Bisa katakan amin.
Jadi bukan dalam pelayanan, bukan dalam kedudukan. Aku ini punya kedudukan loh ini nih. Aku di dalam pelayanan, ya kan aku punya posisi. Bukan itu saudara. Aku dalam gereja, engkau tidak akan berubah. Engkau dalam gereja tidak akan berubah. Sejawabnya tidak berubah. Tetapi kalau engkau di dalam Yesus, ya kan, asal engkau dalam Yesus, dalam gedung gereja maupun engkau di luar gedung gereja, maka engkau adalah ciptaan yang baru. Bisa katakan amin. Yang lama-lama itu hilang pelan-pelan, lalu sifatmu yang jelek, yang merusak, sifatmu yang negatif, yang lemah dan sebagainya, yang menghancurkan orang lain dan menghancurkan dirimu, engkau pelan-pelan diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya akan pasang lagi sini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka itu diubah menjadi serupa dengan gambarnya yang besar dalam kemuliaan yang semakin besar. Bisa katakan amin. Nah, jadi saudara, kita ambil kesimpulan, jadi engkau akan mempunyai karakter positif. Jadi mempunyai motivasi batin ini untuk melakukan yang benar. Jadi batinmu, hati nuranimu itu berfungsi mau melakukan standar ukurannya Tuhan, bukan ukuran manusia. Kita baca di sini Kolose 3 lagi saya akan kutip Kolose 3:10. Kalian sekarang sudah diberi apa? Hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbaiki terus menerus, artinya sedang diproses terus, proses progresif yang terus menerus oleh penciptanya yaitu Allah menurut apa? Rupanya nyanya besar sendiri, maksudnya supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Kolose 3 ayat 10. Jadi saudara ingat baik-baik, biar kita mempunyai karakter positif. Bisa katakan amin. Nah, kebetulan hari ini kita mengambil perjamuan kudus. Kita berdoa, Tuhan, kami mengakui bahwa kami mempunyai karakter yang negatif. Tetapi kami sadar supaya kami diproses dengan progresif oleh firman yang kami baca setiap hari, yang dihidupkan oleh Roh Kudus, supaya hidup kami ini berubah. Semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, saya percaya saudara semuanya ingin mempunyai karakter atau sifat seperti Tuhan. Bisa katakan amin. Nah saudara, salah satu cara adalah, kita mengambil sakramen perjamuan kudus. Pada hari ini, seperti biasa, minggu pertama kita mengambil perjamuan kudus. Sebelumnya saya izinkan saudara untuk berdoa. 1 menit, 2 menit. Untuk engkau minta perubahan sifatmu yang jelek, sifat saya yang jelek ini pun supaya kita diproses, ya kan, secara pelan-pelan setiap hari terus menerus diproses sehingga kita menjadi serupa segambar sama Tuhan Yesus. Silakan engkau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kita lamba yandi. Hihihi mamba yandi hinda lambu. Oh lamba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di mana pada hari ini kami dapat mengadakan perjamuan kudus. Dan sebelum kami mengambil perjamuan kudus, kami mau mengkoreksi diri kami.
Kami mau melihat diri kami yang paling dalam, supaya hati nurani kami berfungsi, supaya hati nurani kami berbicara. Berbicaralah Tuhan melalui hati nurani kami, supaya kami menjadi keserupaan setiap hari seperti Tuhan. Karena itulah kami sedang diproses, kami meninggalkan yang lama. Keserupaan kami seperti Adam ataupun dunia ini, semakin lama kami semakin tinggalkan. Tetapi kami semakin diproses terus-menerus keserupaan kami dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati akan penyembahan kudus kami, memberkati akan kami semua yang mengambil persekutuan dengan Tuhan yang ada di surga. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati akan sakramen perjamuan kudus kami ini. Dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, saudara sudah siapkan di rumah mungkin roti biasa sama sirup yang warnanya merah, atau saudara bisa minta di gereja seperti ini, ya kan, engkau bisa hubungi kami dan saudara engkau bisa datang ke gereja atau akan diantar bisa. Nah, sebelumnya saya akan bacakan di dalam ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. 1 Korintus 11 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, kita ambil akan roti ini, saudara, dan roti ini akan melambangkan tubuh Yesus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4, 23. Saudara, kita angkat tubuh yang melambangkan tubuh Yesus. Yesus, engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Kami pada hari ini mengambil sakramen perjamuan kudus, di mana kami memperingati bahwa Yesus sudah disalibkan untuk kami. Tubuh Yesus dipecahkan untuk kami, supaya kami yang sakit dijadikan sembuh, kami yang berdosa dijadikan tidak berdosa oleh karena darah Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat menjaga hati kami, dan kami pada akhirnya timbul sebagai pemenang dan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara sekalian, kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Kita terima masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 25. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita angkat cawan ini atau sirup di rumahmu masing-masing. Tuhan, kami mengadah cawan ini yang melambangkan darah Yesus ke surga. Kami mohon Tuhan, campur tangan Tuhan untuk kami memperingati kematian Yesus, dan yang kedua, bahwa Engkau akan datang kembali.
Engkau akan datang untuk jemput kami secara pribadi ataupun pengangkatan secara massal. Dan biarlah kami siap sedia dalam keadaan apapun, kami menjaga hidup dalam kebenaran. Saudara yang sakit, biarlah kita minta dan dengan iman bahwa darah Yesus, oleh biru-biru Yesus, saudara dan saya sudah sembuh. Jadi sekali lagi biarlah kita menerima kesembuhan, kita menerima pemulihan, kita menerima kelepasan, kita menerima berkat Tuhan. Dan kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Baik saudara sekalian, engkau ucapan syukur di hadapan Tuhan masing-masing, masih di rumah dan ada yang di dalam gedung. Ucapan syukur pada Tuhan apa yang engkau sudah ambil pada hari ini, di mana kita bersekutu dengan Tuhan Yesus yang ada di surga. Kau jadi roti yang terpecah baginya, maukah kau jadi anggur yang tercurah baginya, maukah kau jadi saksi memberi
Baik, saudara sekalian, kita akan tutup ibadah kita dengan perjamuan kudus ini. Kita akan tutup. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar Tuhan tutupan darah Yesus dalam keadaan pandemi ini, dimanapun kami berada, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk sidang jemaat, tutupan darah Yesus. Dan biarlah kami selalu memperhatikan hidup kami, dan hidup kami semakin lama semakin seperti Yesus, karena yang lama sudah berlalu. Siapa yang di dalam Yesus, Tuhan, dia adalah ciptaan yang baru. Tuhan, biar kami menjadi ciptaan yang baru, tidak cukup hanya baptisan air dan kami bertobat, tidak cukup hanya baptisan bahasa lidah, tetapi kami menjadi pelaku firman, tetapi kami diproses sehingga kami semakin lama semakin serupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah siapkan rumah bagi kami di surga, walaupun itu tempat sementara, dan Engkau sudah siapkan bagi kami untuk pada akhirnya masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kita akan tutup ibadah ini dan biarlah kita semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, sehingga kami memperoleh kelepasan demi kelepasan dan dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin saudara sekalian, Tuhan berkati, sampai kita ketemu lagi, Tuhan berkati. Amin.